Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Adil Kak Talino, Baculoni Kak Sarga, Basengat Kak Jubata. Arus. Tutu Nyatiop, Akal Nyamidop. Ani kabar? Ani kabar? Puji Tuhan ya. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, izinkan saya mewakili keluarga besar SDN 16 Sinyabang mengucapkan terima kasih kepada atas kehadiran Bapak Ibu serta anak-anak kami tercinta. Selamat datang dalam acara pengumuman kelulusan siswa-siswi SDN 16 Senyabang tahun ajaran 2024-2025. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan hormat kepada Kepala Sekolah SDN 16 Senyabang, Ibu Hasnani SPDSD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan wali murid kelas 6 serta siswa-siswi kelas 6 yang berbahagia. Di momen yang penuh kebahagiaan ini, mari kita buka dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada hari ini, Senin 2 Juni 2025, kita dapat berkumpul dalam salah satu acara penting, yaitu pengumuman kelulusan siswa-siswi kelas 6 SDN 16 Sinyabang. Bapak Ibu serta siswa-siswi yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kota Sanggau. Tiga, kata sambutan kepala sekolah. Empat, sambutan orang tua atau wali siswa. 6. Pemutaran video dokumentasi siswa-siswi kelas 6. 7. Pembagian surat keterangan lulus atau SKL. 8. Penutup. Demikian susunan acara pada pagi hari ini. Mari kita masuk ke acara yang pertama, yakni pembukaan. Pembukaan akan diisi dengan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Margareta Gawu, STH. Kepada Ibu Margareta Gawu, dipersilakan. Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan segera memulai kegiatan hari ini dengan terlebih dahulu mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya akan memimpin doa menurut agama Kristen, dan bagi Bapak Ibu yang beragama lain silakan menyesuaikan. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur dan hormat kepada Allah Bapa yang Maha Tinggi. Kami menaikkan ucapan syukur atas penyertaan-Mu yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami, sehingga sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana adanya kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai kegiatan pembagian surat keterangan lulus bagi anak-anak kekasih kami yang akan melamatkan studi dari SD 16 Senyabang ini. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami dari awal pertengahan sampai akan berakhirnya seluruh rangkaian acara ini. Biarlah Tuhan sendiri yang dapat memimpin dan menuntun kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Seluruh acara ini kami serahkan biarlah jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Semoga dengan bacaan doa tadi, acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga berakhir nanti. Selanjutnya, kita akan memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kota Sanggau yang akan dipimpin oleh Olim Jessica.
Pada Bu Jessica kami persilakan. Hadirin yang dimohon untuk berdiri.
berdiri dipersilakan Guru Jokowi. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SDN 16 Sinaga kepada Ibu Hasnadi SPDSD. Dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu semua beserta siswa-siswi yang saya cintai. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta orang tua atau yang mewakili siswa dan siswa-siswi yang sangat kami cintai. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di sekolah ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan silaturahmi ini tidak hanya terjalin yang terakhir, mungkin ada silaturahmi yang lain-lain selain ini. Baik-baiklah, di sini kami akan hari ini pembagian SKL ya seluruh Indonesia ya. Hari ini seluruh Indonesia dimulai dari pukul 8. Jadi setiap sekolah pun versi pembagian SKL-nya beragam-ragam tergantung sekolahnya. Ada yang langsung pelepasan. Kalau SD 16 Nyabang kemarin berapa pelepasannya nanti ada lagi. Karena hari ini banyak kesibukan. Ada yang lagi ke Pontianak, ada yang ikut pacaran. Memang udah diperkirakan sibuk semua. Jadi tidak sempat hari ini. Tapi banyak juga sekolah yang langsung berpasan hari ini karena kondisi sekolah keadaan tidak memungkinkan hari ini, maka berpasan nanti tanggal 12 ya, tanggal 12 ini ada lagi berpasannya. Baiklah, pembagian SKL hari ini kita sini di mana mendapat nilai surat keterangan lulus ini. Nilainya kami rangkum dari berbagai macam, dimulai dari kegiatan formatif siswa, penilaian yang diambil kesehariannya, penanaman sikap siswa. Untuk tahun ini masih berlaku seperti itu ya. Kita ambil nilai 60% dari kegiatan siswa, nilai formatif, nilai prakteknya, ujian kemarin 40%. Jadi penilaian 60% itu diambil dari kegiatan siswa, keseharian siswa, ulangan di akhir bab itu diambil semua, nilai prakteknya ya diambil semua itu. Jadi kegiatan kelas 6 itu bukan hanya ujian itu saja. Kalau ujian sumatif kemarin TSSP katanya itu 40% ya. Kalau kita hanya mengandalkan nilai itu, nilai siswa tidak akan cukup, tidak akan lulus ya. Tapi kita ambil dari berbagai macam, dari segi tes-tes yang lainnya. Inilah hasil nilai anak-anak ini. Mungkin kemarin ada nilai TSSP yang tinggi tetapi tidak menunjang kesehariannya ya. Entah dari mana dapat nilai tinggi itu. Mudah-mudahan bisa dipertahankan nilai TSSP yang kemarin ya. Jadi jangan kaget yang TSSP-nya ujiannya kemarin tinggi, tahu-tahu sama ya nilai anak saya dengan ini, padahal nilai anak ini kemarin rendah. Karena nilainya bukan hanya satu kriteria nilai, banyak sekali untuk tahun ini. Tapi untuk tahun depan katanya udah beda, kita ada ujian nasional lagi. Bersyukurlah yang untuk siswa yang tahun ini ya. Karena kalau udah pakai ujian nasional, dia ada SKL-nya. Kalau nilainya 2 itulah yang dimaksud ya. Ada nilai murni, ada nilai seperti itu. Nah, ini masalah nilai ya. Jadi nanti jangan tidak ada meditasi, tidak apa, kita ambil nilai dengan sedetil mungkin ya. Karena sekarang kurikulum merdeka, kurikulum DPD sekarang sama saja, dia masih nilai faktanya. Banyak anak yang banyak nilai bagus, tapi faktanya tidak sesuai dengan nilai. Jadi yang kita ambil, yang lihat hasil anak itu bagus enggaknya, nilai faktanya. Ya. Contoh belajar pengurangan, pandai dia 100. Begitu disuruh mamanya belanja uang 50, belanjanya 28.000, kembali dia tidak sesuai, tidak tahu karena dia tidak sesuai dengan faktanya. Jadi pembelajaran kurikulum sekarang kita sesuaikan dengan faktanya. Jadi bukan hanya
masuk ke kelas dulu, jelas-jelaskan buka halaman ini, kerjakan nomor 1 sampai 5. Tidak seperti itu penilaian sekarang ya. Tidak seperti itu. Nah. Jadi kita bersyukur untuk tahun ini masih sifatnya TSSP, nilai tes sumatif ya, tidak diambil 100%, tapi tahun depan wacananya ujian nasional. Ujian nasional itu pakai SKL, ada nilai murni, mudah-mudahan ada nilai jasa seperti tahun kemarin. Kemarin kan nilai murni terpisah, nilai ini terpisah. Ya. Jadi guru harus ekstra juga kalau dalam ujian nasional. Siap. Nah, dari inilah dapat nilainya nanti supaya saya jelaskan, jangan nanti biasa orang tua itu suka membandingkan anak saya tinggi-tinggi nilainya ujian kemarin, kok bisa sama aja dengan mereka yang dapat gini. Jadi nilai untuk tahun ini tidak seperti itu, kita lihat faktanya seperti apa. Karena sekarang banyak orang baru namanya itu apa, proyek. Kalau untuk anak proyek bukan cari uang, tetapi cari hasil belajar. Kalau orang tua yang namanya proyek bermain dengan duit ya. Kalau kita di sekolah bukan. Kalau proyek artinya ada produk yang kita hasilkan. Ada produk yang kita hasilkan. Kalau nilai itu kan namanya hanya kuantitas. Yang kita cari ini kualitas. Memang butuh proses yang tinggi sekali. Butuh proses yang lama untuk mendapatkan hasil itu. Tidak semudah balik telapak tangan. Apalagi ada pembentukan karakter namanya, ya. Ada pembentukan karakter. Sekarang sekolah itu yang diprioritaskan adalah pembentukan karakter siswa. Saya rasa bukan hanya di sekolah saja, baik di lingkungan masyarakat. Apa itu karakter? Yang nama karakter itu mungkin kalau tidak ngerti hanya identiknya dengan berhubungan dengan akhlak, berhubungan dengan moral. Luas pengertian karakter itu. Yang nama karakter itu siswa mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, dihubungkan dengan materi pembelajaran. Itu siswa yang berkarakter. Dia mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupannya sehari-hari. Contoh menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari saya contohkan misalnya dalam matematika. Oh tadi saya disuruh orang tua saya nih belanja ini, tapi uangnya ini tak cukup, gimana ya? Dia bisa menyelesaikan sesuatu. Contoh lagi, ini, nah untuk kelas 6 nih. Misalnya nanti akan terjadi beli bakwan 11, tempat yang disiapkan hanya 2. Beli bakwan 11, tempat yang disiapkan hanya 2. Ini contoh pemecah masalah untuk ya. Harus dibagi sama. Berapa jawabannya? Mungkin kalau kita menghubungkan dengan ilmu akademiknya 11 dibagi 2, hasilnya 5,5. Tetapi tidak seperti itu. Kalau memecahkan masalah, kalau bisa memecahkan masalah, oh berarti tempat yang ini 5. Betul jawabannya 5. Tempat yang ini 6. Jawabannya 2 alternatif. Memang ini ilmu pasti, tapi bisa kita bawakan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang namanya siswa yang berkarakter bisa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawabannya bukan nanti 5,5 kalau dibuat seperti itu. Kalau anak jawab 5, betul juga. Jawab 6, betul juga. Itulah soal AMDK, seperti itu dia. Ya, kalau AMDK seperti itu soalnya. Misalnya rombongan ibu Katolik mau pergi ke Sambal. Disiapkan 2 buah taksi. Berapakah isi setiap taksi? Kan tidak mungkin 5,5 manusia bagi 5,5, kan tidak mungkin. Jadi jawabannya satu taksi ada yang 5, ada yang 6. Ini ilmu numerasi. Nah ilmu itu seperti itulah yang kita bawa ke dalam matematika. Tidak harus dapat 100, dia dapat 60, tidak apa-apa, tapi sesuai dengan faktanya dia mampu. Ya, dia mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah seperti itulah pembelajaran dan training yang disebut sekarang. Ini belum nih, nanti para sekolah semua yang bosnya 100 lebih dilatih ke Sanggau, daftar ulang. Sekarang Pak, kalau kita pelatihan bukan kita diundang, kita yang minta,
Bahkan kita diundang, uang kita yang keluar, tidak dikasih uang saku. Kalau dulu kasih uang saku kita ya, ini beda, kita yang keluar uang. Daftarnya 3 juta. Belum lagi nginap, belum lagi makannya. Nah, karena yang belajar itu bukan hanya siswa, gurunya dulu. Kalau gurunya tak belajar, bagaimana siswanya? Seperti jadi gurulah dulu yang diberi kemampuan untuk memahami sesuatu, baru diterapkan kepada siswa. Jadi inilah datangnya hasil SKL ini, bukan hanya diambil dari nilai TSSP. Hasil TSSP ujian kita nyebutnya ya, kemarin disebut TSSP, hanya 40% nilai itu diambil. 60%-nya kita ambil dari nilai hariannya atau tes formatif, nilai itu prakteknya, nilai demonstrasinya, sikapnya. Misalnya bahasa Indonesia, pintar. Bahasa Indonesia itu ada 3 aspek yang dinilai, Pak. Aspek berbicara, aspek membaca, aspek menulis. Nah, 3 bahasa Indonesia dinilai. Pintar dia, pandai dia ngisi, tapi tulisannya jelek, udah menjadi kriteria penilaian. Anak ini pandai menulis, tulisannya cantik, bacanya bagus, tapi jarang bertanya, juga dinilai. Itu aspek berbicara. Jadi bahasa Indonesia bukan hanya bisa ngisi saja, bukan. Bisa mengirim pesan. Itu kalau saya kasih contoh sedikitnya, seperti itulah pembelajaran sekarang. Jadi menilai itu bukan hanya diambil dari angka. Angka itu hanya kuantitas, yang kita cari itu kualitas belajar. Kan banyak sekarang siswa itu pintar sekolah, pintar ya. Tapi begitu dia terjun ke masyarakat, udah bikin game, kalau gamenya game bagus, gak hal positif, gak apa-apa. Ini saya pesan kerja, siswa-siswi jangan nanti begitu tamat SD buat game, buat baju komunitas. Tapi kegiatannya bukan kegiatan positif. Udah pandai jalan motor, duduk-dudukan, itu komunitas anak sekarang. Kita cari komunitas game-game itu boleh, tapi cari kegiatan yang positif. Dalam satu game itu ada 5. Siswa ini tidak suka pergi ke gereja. Yang biasa itu dia pergi ke gereja bangga, ya. Jadi kita bawa hal-hal positif. Kawan ini tidak suka sayang, kita bawa. Itu namanya kalau kita bentuk komunitas. Karena banyak terjadi sekarang begitu udah masuk SMP. Nah ini tidak lepas dari pengawasan kita sebagai orang tua yang baru. Kalau udah masuk SMP, udah bangga mereka. Tapi mudah-mudahan adanya perubahan itu tadi saya bilang yang nama melakukan itu perubahan membentuk karakter itu tidak mudah bagi telapak tangan, butuh proses yang panjang sekali. Belajar itu bukan hanya di sekolah, di rumah bisa jadi pembelajaran, di ladang untuk orang tuanya jadi pembelajaran. Mungkin di sekolah pintar ya, apa itu fotosintesis? Pembuatan tumbuhan makanan melalui sinar matahari, pandai ya, tapi begitu turun ke lapangan tidak tahu mana hasil fotosintesis. Nah sambil udah jelaskan, ini ya yang dinamakan fotosintesis, ini hasilnya padi ya, ini hasilnya beras. Seperti ini, pembelajaran boleh di ladang, di sawah, di sungai, boleh. Bukan hanya di sekolah, di mana-mana bisa belajar. Itu namanya merdeka belajar, kapan saja, di mana saja bisa untuk belajar. Nah, inilah hasil nilai SKL yang kami buat hari ini, menghasilkan seperti ini. Kalau ada nilai yang rendah, ya sekali lagi ibu katakan nilai itu hanya angka. Ada nanti yang pandai di SD, karena dia di SD itu belajar hasil alamiah, kurang dukungan, apa jadi hasilnya seperti itu. Tapi begitu masuk SMP, usianya kan bertambah. Cara belajar udah tahu, karena berteman dengan kawan yang membawa aura positif. Nah, kalau berteman, cari teman yang membawa kita ke hal yang positif. Ya, kalau teman yang udah bagus jangan bergaul ya. Cari teman yang bisa membawa kita ke hal yang positif. Oh gini ya, cara belajar ya, oh gini. Dengan usia bertambah, mereka tuh akan tahu cara belajar. Biasa yang pintar di SD dia tidak bodoh, agak kurang. Begitu masuk SMP yang biasa guru sangka dia kurang, rupanya di SMP dia bagus, itu prestasinya. Kenapa? Udah tahu cara belajar. Karena melihat
kawan-kawan mungkin waktu di SD kan hanya ngandalin sekolah, kurang perhatian orang tuanya, teman sama anak-anak itu kan kurang gimana ya. Kalau di SMP itu udah tahu, mereka udah semakin bertambah usia, mereka udah semakin berpikir yang positif, udah tahu dia. Oh gini cara belajar, oh gini cara belajar. Banyak seperti itu. Ya. Mudah-mudahan hasilnya nanti tidak mengecewakan Bapak Ibu ya, yang selama ini mungkin membantu pihak sekolah untuk membawa anak kita menjadi lebih baik lagi. Jadi kita tadi bersyukurlah kita masih belum ada ujian nasional, mungkin tahun depan kayaknya sih sudah diwacanakan ini. Cuma kan ada SKL juga, jadi guru ekstra kerjanya murid juga harus belajar yang lebih keras lagi. Nanti ada pelepasan, kita bawa, kita arahkan lagi anak-anak. Mungkin saya tidak panjang lebar ya, mungkin ini yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu sebagai arahan saya untuk anak-anak dan juga Ibu. Mari kita kerjasama Bu untuk membangun anak-anak kita yang lebih cerdas lagi. Sekolah-sekolah itu yang lebih penting ya. Jangan nanti begitu masuk SMP udah tamat SD, motivasinya belajar itu semakin menurun. Tolong bantu sama-sama ya. Karena memberi pendidikan, mengenalkan anak adalah kewajiban orang tua. Jadi anak itu punya hak untuk belajar, terutama tentang pergaulan. Kalau pergaulan di SMP itu udah beda ya. Pergaulannya perlu kita perhatikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya kasihkan. Saya beri arahan, saya ucap kalau ada kesalahan kekurangan saya mohon maaf. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu acara. Terima kasih kepada Ibu Suri atas sambutannya. Semoga pesan-pesan yang beliau sampaikan dapat diingat dan diamalkan oleh siswa-siswi saya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata-kata dari orang tua atau wali siswa oleh Bapak Kandidus Sugiharto Wali. Kami persilakan. Baiklah, terima kasih Bu Pina yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Adik Kak Tarno, Mbak Surabi, Kak Saruda, Mbak Sengat, Kak Jabatan tutup tiap akalnya hidup. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 16 Ibu Asmi. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Yang saya hormati orang tua, wali, serta anak-anak yang berbahagia pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Itu merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Pertama-tama Ibu, Bapak Ibu Dewan Guru, kami selaku orang tua, wali, dan pada hari ini saya diberi kesempatan untuk mewakili mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru yang sudah membimbing anak-anak kami dari SD kelas 1 sampai sekarang kelas 6 dan pada hari ini menerima surat keterangan lulus. Kami selaku orang tua tidak bisa memberikan apa untuk Bapak Ibu Dewan Guru semuanya, tetapi mudah-mudahan dengan didikan yang diberikan untuk anak-anak kami bisa menjadi orang yang berguna dan berdampak baik
bagi masyarakat, kemudian bagi negara. Itu harapannya. Kemudian yang kedua, sebagai usul dan saran kami, mudah-mudahan silaturahmi kita ini tidak putus sampai hari ini Bapak Ibu. Walaupun misalnya anak-anak kami ada yang sudah tidak lagi sekolah di SD Negeri 16 Nyaman. Mungkin untuk bisa membentuk silaturahmi, kita bisa berkolaborasi, kita bisa bentuk alumni SDN 16 Senyawa mungkin dengan cara reuni. Dan saya yakin alumni SDN 16 Senyawa pasti memiliki orang-orang sekarang yang sudah berhasil, yang memiliki jabatan tinggi mungkin, atau sekarang sudah berhasil di luar sana banyak, dan bisa terpanggil untuk membantu sekolah. Kita tahu memang SDN 16 Senyawa adalah SD negeri yang semuanya secara operasional itu dibantu oleh negara. Tapi apa yang sudah disampaikan Ibu tadi, Ibu Kepala Sekolah, bahwa banyak hal yang memang itu masih secara mandiri oleh guru dan sekolah. Nah, kalau misalnya alumni terbentuk, ketua alumninya ada, pasti merasa terpanggil gimana caranya kita membantu sekolah. Misal contoh, beasiswa, alumni kumpulkan uang 1 tahun bisa berapa juta. Contoh seperti itu. Untuk membantu operasional sekolah, misalnya kumpul-kumpul bisa juga. Nah, mungkin dari 5.000 terkumpul, kalikan berapa alumni yang merasa terpanggil, itu bisa membantu sekolah secara langsung. Itu. Tapi mudah-mudahan ini adalah cita-cita, karena saya tadi mendengar bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan di sekolah yang tidak ditanggung oleh operasional bos seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya seperti itu kita bisa berkontribusi, kita bisa berkolaborasi dengan sekolah untuk bisa membantu sekolah. Begitu. Terima kasih juga Ibu atas penjelasannya terkait dengan SKL hari ini, bahwa tidak juga dari nilai ujian, tapi dilihat dari beberapa faktor. Dan benar, di dunia kerja juga ada 3 kompetensi yang menjadi kunci untuk bisa kita masuk ke dunia kerja. Yang pertama adalah knowledge, skill, attitude. Jadi apa yang sudah disampaikan Ibu tadi benar sekali. Knowledge adalah nilai yang kita dapat dari sekolah, dari pendidikan, dari SD, SMP, SMA, kuliah. Kemudian skill, ilmu yang kita dapat. Contohnya kita bisa mengoperasikan komputer, misalnya kita bisa membuat sesuatu, itu adalah skill. Tapi attitude itu yang paling penting. Sikap. Walaupun knowledge-nya bagus, skill-nya bagus, tapi sikapnya bagus, dunia kerja tidak menerima. 80% dunia kerja itu adalah attitude dulu. Kenapa? Knowledge bisa dipelajari, skill juga bisa dicari, tetapi sikap, karakter, itu yang paling penting. Saya rasa itu Ibu, mohon maaf kalau misalnya dalam penyampaian saya mewakili orang tua murid ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Tapi akhir kata kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena selama ini sudah membimbing anak kami dengan baik. Tidak pernah saya mendengar Al-Seben bilang gurunya gini-gini, tidak pernah. Malah memang selalu informasi positif yang selalu diberikan kepada kami orang tua. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Selamat pagi. Saya ada tambahan sedikit ya, mengingatkan siswa dan orang tua pengalaman kemarin. Kalau udah pembagian SKL tolong dirawat, disimpan dengan baik. Kemarin mereka yang masuk tentara minta SKL, SKHUBN dulu ya. Pertama saya masuk dulu kan belum nggak pakai sistem. Jadi apa untuk mendokumen mengarsipkan itu sulit. Ya, untung masih operator yang masih ada nih. Jadi tolong disimpan SKL-nya, karena kalau masuk tentara SKL rapor sampai kelas 1, kelas 6 kita kemarin ya Ibu ya. Wah, saya bilang mudah-mudahan itu berhasil, saya bilang. Banyak sekali yang bilang bisa dari kelas 1 sampai kelas 6. Bahkan
Walaupun SKL ini sementara sifatnya udah ada, tolong itu simpan dengan baik. Kalau perlu dipres, kita nggak tahu nanti anak kita rezekinya kemana ya. Kita nggak tahu tuntutan pemerintah kalau mau kerja minta apa lagi. Nah, ini kan perubahan itu selalu ada. Dulu kan tak dipakai SKL. Sekarang masuk tentara polisi SKL pun dilampirkan. Jadi tolong disimpan baik-baik. Sekali lagi kita nggak tahu rezeki anak kita kemana nanti. Ya, nah, mungkin itu saja sih yang bisa saya pesankan kepada Bapak Ibu untuk SKL ini. Walaupun nilainya 1 lembar, tapi sepele kayak. Tapi untuk yang sekarang karena pengalaman udah ada, memang udah 3 tahun ini ada sih arsipnya. Ya, arsipnya tetap ada. Ya, siapa tahu operatornya tiba-tiba pindah ngajar, bersebut lah di sana, karena dia yang tahu tempatnya kemana. Kan seperti itu deh kan. Jadi sama-sama lah kita mengenal. Puas sekali cari kemarin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih kepada orang tua siswa yang sudah memberikan sambutannya. Semoga pesan-pesan yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk reuniannya semoga bisa terlaksana ya Pak ya. Ya, oke, baiklah Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan menyaksikan dokumentasi siswa-siswi kelas 6 selama kegiatan yang mereka lakukan di SDN 16 Senyabang. Kegiatan belajar mengajar di kelas, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Di sini saya buat dokumentasi supaya hari ini kita bisa melihatnya bersama-sama. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Sekarang adalah masa untuk kita mengenang semuanya. Bapak Ibu, semua anak adalah istimewa. Apapun yang mereka peroleh nanti, apapun yang mereka peroleh di sini, itu adalah hasil jerih payah mereka. Semoga kita semua sebagai orang tua akan selalu merasa bangga atas segala pencapaian mereka. Tidak banyak bekal yang kami berikan, namun kami sungguh berharap semoga apa yang kami ajarkan kurang lebih selama 6 tahun ini akan menjadi bekal yang bermanfaat untuk mereka. Semoga mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan kita. Memiliki adab, moral, sopan santun terhadap orang tua. Menjadi anak yang cerdas dan takut akan Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu, dengan hati yang ikhlas, kami serahkan kepada putra dan putri Bapak Ibu yang pastinya dengan keadaan dan sehat. Terima kasih Bapak Ibu atas kepercayaannya selama ini. Kami Dewan Guru mohon maaf apabila selama ini kami banyak salah. Mohon maaf, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baiklah. Kita akan lanjutkan dengan acara yang paling ditunggu-tunggu, ya, yaitu pembagian surat keterangan lulus. Ini pasti sudah mendengar-dengar ya, lulus atau tidak? Kira-kira lulus atau tidak? Kok nggak ada suara? Kira-kira lulus atau tidak? Lulus. Mudah-mudahan siswa-siswi kelas 6 SDN 16 Senyabang lulus kualifikasi
Amin. Ya, baiklah. Untuk pembagian SKL akan kami panggil siswanya menurut sesuai dengan absen. Sesuai dengan absen. Untuk yang pertama, Al Seven Bantio Gratias Nabi. Boleh orang tua mendampingi? Apolonius Deo. Nanti bukanya ya, kita buka bareng-bareng ya. Aurel Vanessa Messi. Wendy. Citra Najwa. Clara Kristiani. Debbie Juniarti. Elizabeth Stefani Hansen. Febrian Yehuski. Virgil Excel.
Hermanus Irfan Jainito Tristan Marcelana terbalik dengan tahu dia tahu duduk bang bisa duduk Marcelus Dimas Maya Meriknya Erwin Rizka tulisan aku belok dia tak belok tuh jangan tuh jalan Putri Ukir bos sini kamu sini kamu geser nggak boleh di tengah oh bang nggak boleh di tengah boleh untuk jalan kamu Putri Rizka Aku buka lagi Putri Udah murah tadi tuh. Nah. Kalau nak tahu sih. Apa enggak tahu? Rizky Agustinus Belo Abang Belo. Abang Belo. Dah mau pendek mau pindah kenaknya nah. Kan? Dah bujang lapok. Okey. Robertus Darli
ada data anak yang agak keliru ya, karena kita semua manusia. Biasa kan ada yang keliru dalam SKL itu. Tolong kasih tahu supaya bisa diperbaiki ya. Mungkin ada nama yang kurang satu huruf atau nama orang tuanya ya. Kasih tahu supaya bisa diperbaiki. Nanti dalam ada lagi nih yang saya mau kasih tahu bahwa ijazah sekarang udah pakai sistem, nggak pakai tulis lagi. Nanti udah langsung otomatis. Kemarin butuh pelajaran yang seperti apa karena ijazah itu kan penting ya. Harus datanya harus jelas, harus ada. Kemarin untung sekolah kita nggak ada yang residu ya, residu. Jadi semuanya udah valid. Jadi ijazahnya nanti lewat aplikasi, bukan lagi pakai tulis tangan kayak kemarin. Langsung ya, langsung data udah. Makanya kalau siswa ini yang masalah dia akan residu, nggak akan ijazah nggak ada. Ya, ijazahnya tidak keluar. Jadi tolong data anak itu kuncinya harus valid. Kalau nggak valid, ijazahnya nggak bisa keluar. Karena ini udah sistem. Ya, nggak kayak kemarin kita nulis, saya kasih belangko ini dan udah otomatis. Ini cuma mau nggak terburu-buru karena ibarat ini baru, takut salah. Jadi saya bilang Ibu Pina nggak usah bobo. Nanti kan udah ada itu ada waktunya ya supaya bisa gitu kan bisa kita kerjakan. Dia sistem deh. Sistem nanti sistemnya seperti ini. Begitu di download, di print, langsung ditanda tangan, langsung di-upload lagi. Jadi dalam 1 hari itu kerjanya pol. Tapi masih butuh tanda tangan basah, nggak pakai nggak pakai scan, belum kita depan. Jadi kerjanya ini harus online, harus ada jaringan. Jadi tidak bisa buru-buru nanti ijazahnya ya. Dalam 1 hari itu harus selesai. Begitu barang itu di-download, ijazahnya di-download, langsung di-print dengan udah ada kertas disiapkan, langsung ditanda tangan, langsung dicap, di-scan lagi, kemudian di-upload lagi 21 siswa. Jadi harus memang sinyal yang harus bagus kita lihat. Kalau sinyalnya kayak biasa tuh nggak bisa ya. Kita cari sinyal waktu bagus. Jadi tolong kalau ada yang sekolah jauh biasa mau desak minta ijazah, tidak bisa ya. Sekali lagi biasa mau desak nih, mau sekolah jauh minta ijazah duluan, tidak bisa seperti ini karena mau perlahan itu kerjanya. Tapi untuk yang kemarin tidak ada yang residu. Kalau ada yang residu yang tidak valid, ijazah tidak akan keluar, nggak mau deh. Jadi memang harus valid betul-betul. Karena ini udah sistem, kita tidak bisa, tidak tahu ngomong apa karena sistem ya. Nah seperti itulah. Nah yang terakhir memang tidak diumumkan nilai terbaik, nilai apa, memang katanya udah tidak boleh seperti itu, supaya tidak ada yang berbesar hati dan tidak ada yang berkecil hati, ya, tidak ada istilah nilai terbaik. Saya yakin semua siswa sini terbaik semuanya, ya, semuanya terbaik. Nah mungkin itu saja, siapa tahu nanti ada yang kecewa, kenapa tidak diumumkan ya ranking, memang tidak diumumkan. Seperti itulah sekarang Bu, kita menjaga jiwa mental anak. Ya, karena mental anak itu tidak seperti kita siap, ada yang beda-beda dia, 21 siswa beda-beda mentalnya. Mungkin itu saja yang saya kasih tambahan. Terima kasih. Oke, baiklah. Mungkin urutannya tidak sesuai. Mungkin ada yang dapat punya Helsi. Sekarang sudah boleh dibuka raportnya. Punya Brian. Oh, tukang. Oke. Waktu pemanggilan. Susunan raportnya ya, tukang. Oke, silakan dibuka SKL-nya Bapak Ibu. Silakan cek data-datanya dari rapor hingga SKL-nya. Kalau misalnya ada yang keliru, silakan sampaikan kepada kami. Bagaimana hasilnya? Lulus semua? Lulus, puji Tuhan ya. Silakan dicek datanya dari namanya, nama orang tua. Yang di SKL tuh yang boleh dicek dulu tuh. Yang di SKL ya, dicek dulu nama orang tua, nama siswa. Kalau rapor tuh agak gampang, lulus di SKL itu kan cuma dibuka.
Kemarin ada beberapa siswa yang ada kesalahan data, cuma sudah diperbaiki dan di SKL-nya sudah diperbaiki. Silakan dicek kembali. Mohon untuk SKL-nya disimpan dengan baik. Kalau perlu dilaminating ya, karena itu akan berguna sekali untuk kedepannya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah datanya sudah benar? Benar ya, puji Tuhan. NISN-nya kita ambil dari Dapodi. Jangan kalau misalnya di rapornya ada yang keliru NISN-nya, karena yang di SKL sudah diubah menurut data yang ada di Dapodi. Ada beberapa siswa kemarinnya yang berbeda dengan di rapornya dan sudah diperbaiki juga. Oke, jika tidak ada data yang salah, jika datanya sudah benar semua, mari kita lanjut ke acara selanjutnya. Hadirin yang berbahagia, tak terasa kita telah tiba di penghujung acara kita pada pagi hari ini. Demikianlah acara pengumuman kelulusan siswa-siswi kelas 6 SDN 16 Senyabang. Semoga para siswa yang telah lulus dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan dapat mengamalkan ilmu demi kehidupan yang lebih baik. Baiklah Bapak Ibu, mari kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Margareta Galuh. Dari Ibu Margareta Galuh kami persilakan. Ya, baik. Bagaimana lulus semua? Lulus ya, dipastikan. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian acara pembagian SKL hari ini ya. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya, mari kita berdoa dan saya akan memimpin sekali lagi menurut agama Kristen, dan bagi yang beragama lain silakan menyesuaikan. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang ke hadirat mulia Tuhan dengan limpah ucapan syukur dari hati kami oleh karena kemurahan Tuhan, sehingga seluruh rangkaian acara pembagian SKL pada hari ini boleh berjalan dengan lancar sesuai tuntunan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat anak-anak kekasih kami yang hari ini telah menerima hasil dari semua perjuangan mereka dari kelas 1 hingga boleh menamatkan di SD 16 Senyabang ini. Sekiranya Tuhan terus menuntun mereka sehingga ketika mereka menyelesaikan pendidikan di tempat ini, mereka akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan terus mengkawal mereka, Tuhan terus menuntun langkah mereka. Mereka akan beranjak ke umur yang remaja, dan kami percaya penyertaan Tuhan tidak akan pernah berhenti bagi mereka. Akan banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh mereka pada masa-masa yang akan datang, dan kami percaya Tuhan akan terus menolong, memegang tangan mereka sehingga Tuhan sendiri yang menuntun mereka sampai kepada masa depan yang penuh harapan sesuai dengan janji Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di dalam surga. Berkati kami semua, baik kami selaku dewan guru maupun orang tua murid, bahkan anak-anak kelas 6 yang hadir dalam ruangan ini. Kami percaya penyertaan Tuhan adalah penyertaan yang tidak pernah berhenti dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ampuni seluruh dosa pelanggaran kami sehingga tidak menjadi penghambat untuk setiap
balasan Tuhan, jawaban Tuhan terhadap doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengalaskan doa ini. Amin. Terima kasih dari Bapak Katolik telah memimpin doa. Semoga kita dapat pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat dan selamat, dapat bertemu dengan keluarga dan sanak saudara. Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon perhatian sebentar untuk perpisahan pada hari Kamis 12 Juni ya. Itu hanya dihadiri oleh siswa ya, jangan lupa ya Bapak Ibu. Dan untuk selanjutnya saya juga ingin mengajak anak-anak siswa kelas 6 pada hari ini untuk latihan nyanyi, karena kami akan menampilkan beberapa lagu dalam acara perpisahan ya. Oke baik, terima kasih. Selanjutnya dari saya.